Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, pikiran kami, hati kami, telinga kami, sehingga kami mampu mendengarkan, mampu untuk memahami firman Tuhan yang Tuhan berikan nanti. Berkati kami semua, dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin semua dari kita semua sehat. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita melanjutkan dari satu pembahasan, yaitu pembahasan hal pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel di awal masa Yesus hadir, di awal masa pelayanan Yesus 3,5 tahun. Minggu kemarin kita bicara tentang hal berpuasa. Bapak Ibu semua, jika kita mencermati pengajaran Yesus tentang hal-hal yang ada di dalam Matius 6, Matius 7, kita akan melihat ada satu kesamaan tema besar yang Tuhan ingin berikan. Tuhan ingin memberikan, dan Tuhan ingin memberikan satu peneguran yang keras melalui pengajaran kepada bangsa Israel yang selama itu menjalankan ibadah keagamaannya, menjalankan kehidupannya seakan-akan hidupnya serba rohani, serba kudus, suci, namun pada kenyataannya mereka ditolak oleh Allah. Mengapa mereka bisa ditolak oleh Allah? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Karena itu di awal pengajaran kita bisa melihat bahwa banyak pengajaran Yesus itu bicara tentang bagaimana Yesus mengatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kalau kita lihat Matius 6 ayat 1, ketika Tuhan bicara tentang hal memberikan sedekah, Tuhan tidak ingin bangsa Israel hidup dalam kemunafikan. Mereka memamerkan ibadah mereka, memamerkan kehidupan kesalehan mereka, memamerkan ketaatan mereka, tapi pada kenyataannya itu hanya sebuah kepameran. Itu hanya sebuah sok-sokan. Itu hanya sebuah pencitraan belaka. Karena itu Tuhan berkata, mereka melakukan perintah agama, melakukan setiap tindakan agama, tapi Tuhan berkata mereka tidak dikenal oleh Allah. Karena itu Yesus mengingatkan bahwa pada akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi, banyak muncul pengajar-pengajar, orang yang melayani, orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan yang luar biasa. Tapi pada intinya mereka tidak benar-benar melayani untuk Tuhan. Dan ketika Yesus datang, Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Hal yang paling tragis dalam hidup kita, ketika kita berusaha untuk melayani Tuhan, tapi hidup kita bukannya lebih dekat pada Tuhan, malah kita lebih dekat pada kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita tidak benar-benar ada untuk Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu tema terbaik yang gereja kita miliki adalah tema tahun ini, di mana hidup benar dan menjadi berkat. Karena Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memfokuskan hidup, membuat satu tujuan, membangun satu prinsip untuk menyeimbangkan kehidupan kita agar hidup kita di satu sisi, hidup kita benar di hadapan Allah, di satu sisi kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Kita mulai dari satu ayat, dari satu perikop tentang hal mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19 sampai 24, saya akan bacakan bagian per bagian. Ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu semua, ketika Yesus bicara tentang hal mengumpulkan harta, Yesus sedang bicara tentang satu peneguran tentang kehidupan.
di mana orang-orang Israel melakukan yang namanya kehidupan yang hedonisme. Di satu sisi mereka juga menjalankan perintah agama. Karena itu mengapa saya selalu mengingatkan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan tidak inginkan kita hanya menjalankan perintah Tuhan seperti seorang yang mengisi checklist. Ketika Bapak Ibu sedang punya satu rencana kerja, Bapak Ibu membuat satu target-target. Hari ini kita mau pergi ke kota Solo. Habis dari Solo saya mengambil laundry. Habis mengambil laundry nanti mengambil rapot anak, mengambil apa. Lalu terakhir saya bisa istirahat. Lalu kita tulis itu. Nah, setelah kita mulai menjalaninya, kita mulai centang. Oh, saya sudah pergi ke kota Solo, saya centang. Lalu saya sudah ke laundry, saya centang. Saya sudah mengambil rapot anak, saya centang. Sama seperti ketika orang hidup dalam kekristenan, tapi mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Seperti seorang bangsa Israel yang mereka tahu hukum Taurat, mereka takut terhadap hukum Taurat karena mereka takut terhadap penghukumannya. Tapi yang terjadi adalah supaya mereka jauh dari penghukumannya, mereka kayak seperti buat checklist. 10 hukum Taurat, mereka seperti buat checklist. Tidak ada Allah lain. Yes, saya tidak ada Allah lain. Jangan menyembah patung untuk semua. Yes, hormati orang tuamu, yes, dicentang semua. Seperti seorang muda yang datang kepada Yesus, dia bertanya bagaimana saya supaya sempurna. Tapi Tuhan inginkan yang satu hal, yaitu jualah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Mungkin bertolak belakang terhadap prinsip keberhasilan dalam dunia kita. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu semua, ketika firman Tuhan dibuat, dia tidak dibuat hanya untuk melarang saja, tapi firman Tuhan dibuat itu agar kita diselamatkan dan berhasil, agar kita bisa berhasil dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu semua, ketika kita hidup dalam kehidupan dunia, prinsip dunia tentang kehidupan mencari keberhasilan itu bukan berarti kita memfokuskan hidup kita seluruhnya kepada uang. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mencari kebenaran dulu. Begitu kita memiliki kebenaran dalam kehidupan kita, kita baru melangkah. Dengan begitu prinsip hidup kita bukan tentang uang. Sekali lagi, ketika kita mau bekerja, kita mau beraktivitas, ketika kita mau melakukan sesuatu, yang Tuhan inginkan adalah kita mencari kerajaan Allah, mencari Allah dulu dan kebenarannya dan firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita mencari kebenaran Allah dan Allah sendiri yang dalam kehidupan kita undang masuk, maka prinsip hidup kita bukan tentang uang. Tapi prinsip hidup kita adalah kebenaran firman Allah. Sehingga dari kebenaran firman Allah inilah bertolak tindakan kita. Nah, saya menggarisbawahi ini. Dari kebenaran firman Allah, maka bertolaklah tindakan kita, pemikiran kita. Sehingga pemikiran kita tidak melenceng dari kehidupan. Saya memberikan satu gambaran yang jelas. Ketika kita hidup untuk memikirkan uang, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Benar, Bapak Ibu semua? Saya yakin semua orang ketika dia menghalalkan segala cara karena dia memang prinsip hidupnya hanya untuk uang. Karena itu mungkin ada istilah saudara-saudara duit-duit. Kenapa? Karena dia berfokus pada uang. Dan firman Tuhan katakan mereka yang berfokus pada uang, mereka yang berfokus untuk mengumpulkan harta di bumi, ingatlah bahwa ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Itu gambaran bahwa harta yang kita kejar itu adalah barang-barang yang tidak kekal. Mereka adalah ilusi, mereka ada ambisi, mereka adalah obsesi kita. Ketika kita mendapatkannya, kita tidak akan merasa puas. Ketika kita mendapatkannya, kita akan merasakan ketakutan yang baru. Ketakutan apa? Ketakutan ketika uang itu akan hilang. Ketakutan ketika keberhasilan kita hilang, kesuksesan kita hilang. Kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan harta. Dan disitulah Tuhan katakan apa yang menjadi ketakutanmu itu yang terjadi. Karena apa? Karena engkau berpegang pada sesuatu yang rapuh. Sesuatu yang bisa dirusak oleh orang lain. Sesuatu yang mudah dihancurkan oleh orang lain. Dan firman Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di surga,
kekayaan di surga, bicara tentang Yesus. Bicara bukan tentang kapling kita di surga nanti. Oh, nanti Bapak Ibu semua dapatkan emas, Bapak akan dapatkan ini. Atau mungkin ikut-ikutan tetangga kita, mungkin kita dapatkan bidadari, dapatkan apa, atau mungkin kita bisa ikut yang lain juga. Wah, nanti kalau sampai surga kita reinkarnasi, bisa jadi seorang yang kaya lahirnya. Bukan itu. Tapi ketika kita bicara tentang harta di surga, kita bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang Yesus itu sendiri. Ketika engkau mengejar Yesus dalam kehidupan kita, maka Yesus akan ada di dalam hidup kita. Itu menjadi bagian kita dan keselamatan menjadi bagian kita ketika kita berpegang pada Tuhan. Karena itu di ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta bicara tentang apa yang kita miliki, harta bicara tentang apa yang kita banggakan. Dan ketika menganggap uang adalah harta kita yang paling berharga, maka hatimu ada di sana. Engkau tidak akan punya hati untuk yang lain. Engkau tidak akan punya hati untuk setiap orang di sekitarmu. Engkau tidak punya hati untuk sesamamu. Engkau tidak punya hati untuk keluargamu. Engkau tidak punya hati untuk dirimu sendiri. Yang kamu miliki adalah hati untuk hartamu. Dan disitulah hartamu kemudian akan menyakiti kamu. Kita kehilangan harta, kita kehilangan hati kita. Perasaan kita, mungkin kita menjadi seorang yang patah semangat. Tapi hari ini saya mau mengingatkan dan melalui firman Tuhan. Ketika harta yang di surga yang kau cari, Tuhan akan memberikan satu hal yang luar biasa, yaitu Yesus yang ada di dalam hidupmu. Dia memberikan Roh Kudus yang memampukan kita. Dia memberikan Roh Kudus yang membuat hidup kita lebih berarti. Ayat 22 berkata, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita bisa membayangkan firman Tuhan berkata, ketika engkau kehilangan terang itu, ketika harta yang kamu masukkan dalam hatimu, yang kamu jadikan prinsip dalam kehidupanmu, itu adalah uang, maka yang terjadi adalah engkau mengalami yang masa kegelapan. Kita mengejar yang namanya keberhasilan, kita mengejar yang namanya uang, tapi yang kemudian uang dan keberhasilan itu menggelapkan mata kita. Saya ingat satu ayat di 1 Timotius 6, ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, dan dengarkan baik-baik, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu semua, kita bisa lihat di ayat ini. Ini bukan satu nubuatan ke kita, wah Alkitab menulis sesuatu yang dinubuatkan kemudian. Tidak, ini hal yang terjadi dulu dan relevan untuk sekarang. Dan ini akan relevan lagi untuk anak cucu kita, bahkan untuk selama-lamanya. Bahwa ketika mereka yang ingin kaya, mereka yang mengejar kekayaan itu akan jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Seperti saya katakan tadi, harta yang kita kejar, uang yang kita kejar, keberhasilan itu adalah harta yang hampa. Itu adalah nafsu, itu adalah obsesi kita yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam satu area di mana kita tidak memiliki pegangan yang jelas. Kita tidak memiliki satu kail, kita tidak memiliki satu kayu, kita tidak memiliki satu sauh yang jelas. Yang kita miliki cuma mata yang terlalu gelap untuk melihat bahwa yang sedang kita masuki itu adalah lembah kekelaman. Mungkin kita akan tenggelam di sana. Mungkin kita akan merasa semakin lama kita bergerak, bukannya semakin kita bisa timbul, bisa muncul, bisa mendapatkan sesuatu, yang terjadi adalah semakin berat kehidupan kita. Kenapa? Karena prinsip hidup kita, fokus hidup kita, dan hati kita di harta. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ketika orang mencari uang dan memfokuskan hidupnya pada uang, ia menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia mengorbankan banyak hal, keluarganya, dirinya, bahkan orang lain, semua dikorbankan.
Karena apa? Karena cinta uang itu. Karena itu satu hal yang Tuhan ingin sampaikan pada kita pada sore hari ini. Bahwa ketika engkau hidup dalam kehidupan dunia ini, bukan berarti engkau akan ikuti dunia. Katakan, engkau tidak harus dan tidak boleh mengikuti apa kata dunia. Yang engkau harus ikuti adalah apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokuskan lagi kehidupan kita pada kebenaran firman Allah. Sehingga apa? Sehingga di hati kita itu yang ada adalah firman Allah. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Itulah yang mau mengikuti kita. Bukan berarti saya bilang, oh kalau sudah ikut Tuhan, jadinya kita nggak usah kejar uang. Oh enggak. Yang Tuhan inginkan adalah prinsip utama kita bukan tentang cinta uang, tapi bagaimana kita mencintai firman Allah dalam kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Allah dulu dalam kehidupan kita. Berdoa di waktu pagi ketika kita akan mulai untuk bekerja, menyerahkan pekerjaan kita dalam Tuhan. Artinya gini, ketika kita memiliki prinsip hidup kebenaran Allah, kita akan mencari uang, kita akan mengejar kesuksesan, kita akan mengejar keberhasilan dalam kehidupan kita akan bekerja, bersekolah. Kita memiliki satu prinsip yang benar, yaitu prinsip firman Tuhan. Sehingga apa? Kita menjalani kehidupan kita dengan benar. Meskipun kita mengejar uang nanti, mengejar pekerjaan kita agar berhasil, mengejar cuan orang bilang. Tapi kita tidak salah dalam melangkah. Kita tidak kehilangan orang yang kita kasihi, kita tidak kehilangan diri kita tidak kehilangan keselamatan. Karena apa? Prinsip yang digunakan adalah firman Allah. Ketika Tuhan bilang jangan berbohong, jangan mencuri. Kita lakukan karena kita tahu itu firman Tuhan. Kita lakukan karena kita mencintai firman Tuhan. Ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Allah di Matius 6 ayat 19-24 ditutup dengan kata tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu artinya tuan itu akan berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan sekarang, siapakah yang berkuasa dalam kehidupanmu? Uang atau Tuhan? Hanya satu, tidak ada dua tuan dalam satu tubuh, dalam satu hidup. Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita akan mendapatkan banyak hal. Semua akan ditambahkan kepadamu. Semua akan dicukupkan kepadamu. Semua akan diberikan sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu janji firman Tuhan. Tapi ketika engkau bicara tentang uang, dia tidak membicarakan tentang kepuasan. Dia bicara tentang ketidakpuasan. Dia bicara tentang bagaimana memenuhi hasrat. Bicara tentang nafsu, keinginan duniawi. Bicara tentang pikiran-pikiran gelap untuk mendapatkan uang. Tapi engkau dan kita semua, kita hidup dalam kegelapan. Kita terang, kita adalah pelita dalam kehidupan kita. Dan kita adalah anak-anak terang yang memiliki hidup dalam firman Tuhan. Artinya hari ini, ketika kita belajar tentang hal mengumpulkan harta, kita belajar tentang bagaimana prinsip kita dalam mengejar harta adalah prinsip firman Allah. Kita mencari kebenaran Allah dan menjalankan kebenaran Allah itu di dalam kita bekerja dan beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah dibagikan ini mampu bertumbuh, berbuah tetap dalam kehidupan kami. Kami bisa kembali fokus dalam kehidupan kami untuk mengejar firman Allah, mengejar kerajaan-Mu dan kebenaran firman Allah, sehingga kami memiliki prinsip hidup yang benar di dalam kehidupan kami.
Karena itu Tuhan, biar Engkau menguasai hidup kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka setiap apa yang kami miliki, hati kami agar Engkau masuk dan berkuasa. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami berhasil dalam setiap tindakan kami. Ajar kami, tuntun kami, dan berkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, karena kami memilih yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu Engkau Yesus. Engkau yang terkasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan kekuatan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kami percaya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.